Selanjutnya kita masuk ke kegunaan rumus Pitagoras dalam kehidupan. Nah, mungkin kalian penasaran nih, sebenarnya rumus Pitagoras itu buat apa sih di kehidupan sehari-hari? Ini kita bakal masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama itu ada bidang arsitektur dan konstruksi bangunan. Nah, jadi teorema Pitagoras ini dijadikan sebagai alat untuk memastikan presisi dan kestabilan struktur bangunan. Contohnya nih, teorema Pitagoras itu dipakai untuk memastikan sudut-sudut bangunan itu udah benar siku-siku gitu, atau 90 derajat. Jadi kalau misalkan struktur bangunannya itu udah memiliki sudut yang 90 derajat atau benar siku-siku, itu akan membuat pondasinya itu lebih stabil dan simetris. Yang kedua ini contohnya adalah sistem navigasi dan teknologi GPS, di mana teorema Pitagoras ini dijadikan sebagai jantung lah dari sistem navigasi modern, dijadikan sumber utamanya. Khususnya itu dipakai dalam metode triangulasi dengan menghitung posisi tepat waktu suatu objek menggunakan prinsip segitiga siku-siku yang diterapkan dalam 3 dimensi. Jadi kalau misalnya kita punya ruang 3 dimensi, kita dapat menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan posisi tepat suatu objek. Contohnya sistem GPS. Itu digunakan untuk menentukan posisi pengguna dengan akurat. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya itu bisa juga navigasi penerbangan dan pelayaran. Contoh berikutnya adalah pemetaan dan penentuan epicentrum gempa bumi. Nah, jadi ini dipakai juga di bidang seismologi. Jadi Pitagoras itu juga dipakai dengan metode triangulasi juga, di mana data dari minimal 3 stasiun seismograf itu akan dianalisis untuk menemukan titik pusat gempa dengan cara menghitung jarak berdasarkan waktu tempuh gelombang seismiknya. Nah, selain 3 yang sudah disebut di atas, itu teorema Pitagoras masuk ke beberapa bidang gitu. Seperti bidang olahraga, desain grafis dan animasi, astronomis, surveyor pemetaan, elektronika, dan banyak lagi sebenarnya. Mungkin segitu aja untuk materi pada hari ini. Kalau misalkan kalian ada beberapa pertanyaan terhadap kegunaan rumus Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari, bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Dan sampai ketemu di materi berikutnya.